alaihimus salatu wassalam. Dan wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Yang pertama adalah jujur fi jami'i ma akhbaru bihi walau bil mazhi, pada seluruh apa yang ia mengkhabarkan dengannya walaupun dengan gurauan-gurauan. Sifat yang wajib bagi para rasul yang pertama adalah as-sidqu, artinya jujur dengan segala apa yang mereka sampaikan walaupun dengan gurauan-gurauan. Bercandanya aja benar. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, atathu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajuzun minal ansari. Ada seorang wanita yang lanjut usia mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yudkhilani al-jannata. Maka orang tua nenek-nenek ini yang datang kepada Nabi berdoa, bermohon kepada beliau, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Maka kata Nabi, surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka habis ngomong begitu, tuh nenek-nenek pulang sedih, kepikiran dia nenek-nenek itu. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, ya Rasul, tahukah engkau betapa nenek-nenek itu terasa sedih setelah mendengar ucapanmu? Lalu apa kata Nabi? Idza adkhalahunnal jannata hawwilhunna abkara. Maksudnya, apabila perempuan-perempuan tua masuk ke dalam surga, maka Allah akan merubah bentuk mereka menjadi perawan kembali. Maka itulah maknanya. Bercandanya Nabi adalah benar. Yang kedua, wal amanatu, menyampaikan. Amanah artinya amanah. Kalau sidik itu jujur secara ucapan, kalau amanah jujur secara perbuatan. Yang ketiga, wal fatonatu, cerdas. Yang keempat, wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampaikan segala apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Sidik artinya jujur, amanah artinya amanah, fatonah artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan. Wa yastahilu alaihimu al-kadibu, dan mustahil atas mereka al-kadibu, berbohong. Wal khiyanatu, berkhianat. Wal baladatu, bodoh. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi, dan menyembunyikan sesuatu dari hal-hal yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Sifat yang mustahil bagi para rasul yang pertama kadhib, artinya bohong.
Wal khiyanah artinya berkhianat. Wal baladah artinya bodoh. Wa kitman artinya menyembunyikan. Dalam arti menyembunyikan segala apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan. Wa yajuzu fi haqqihim, dan bolehlah pada hak mereka, artinya sifat yang jaiz bagi para rasul. Sifatul basyari adalah memiliki sifat kemanusiaan. Allati latan kusu bisababiha maratibuhumul aliyati, yang tiada mengurangi dengan sebabnya maratibuhumul aliyatu, derajat mereka yang tinggi. Hal akli seperti makan, wasyurbi seperti minum, wal maradi seperti sakit, wal wiqa'il halali, dan jima yang halal. Wiqa' artinya jima, melakukan hubungan badan yang halal. Wa yajma'u makna hadhihi sifati kulliha, dan tergabunglah makna sifat-sifat ini seluruhnya qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu disebut dengan syahadatut tauhid. Muhammadur Rasulullah itu disebut dengan syahadatur rasul. Maka sifat yang jaiz bagi para rasul adalah mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan, yang artinya walaupun mereka memiliki sifat kemanusiaan sama seperti kita, namun tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Sebagai contoh, ada pembunuh paman Nabi namanya Wahsy, seorang budak hitam yang dijanjikan merdeka apabila dia mampu membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka pada peristiwa perang Uhud, sehingga di Madinah itu ada syuhada Uhud, orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, dan pemimpinnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidu Syuhada'i Uhud. Pemimpin syuhada di Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Seorang yang bernama Wahsy, ketika Hamzah sedang berperang, maka dari jarak jauh ditombak. Dari jarak jauh ditombak, tepat mengenai dadanya. Setelah tombak itu mengenai dadanya, maka dadanya paman Nabi itu dibelah, diambil jantungnya, dikeluarkan jantungnya, dirobek-robek dadanya. Maka melihat ini Nabi betapa sedihnya, betapa Nabi itu sakit hatinya. Sampai dalam peristiwa Futuh Makkah, orang yang pernah membunuh paman Nabi yang menyakiti hati Nabi itu datang mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Itu Nabi itu masih kebayang-bayang aja tuh di muka pelaku yang ngebunuh paman saya. Ini sifatul basyariyah namanya, sifat kemanusiaan Nabi. Karena Nabi setinggi-tinggi derajatnya, Nabi tetap manusia, tetapi basyarun lakal basyar, manusia yang tidak sama seperti manusia yang lain. Ketika melihat Wahsy, dia datang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya menebus dosa-dosa saya yang dahulu dengan masuk ke dalam agama Islam. Kata Nabi, al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu dapat menghapus seluruh dosa-dosa yang telah berlalu.
diterima oleh Nabi, dimaafin sama Nabi. Tapi apa kata Nabi? Untuk sementara waktu, wahai Wahsy, jangan sering-sering muncul di hadapan saya. Ada jauhan dikit ya. Pokoknya kalau ada saya, kamu ngaling dah. Jangan kamu muncul di hadapan saya. Begitu kata Nabi. Habis lu kalau ngeliat lu bawaannya ingat aja. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Ini rada jauh ada. Nah itu sifatul basyariyah Nabi. Orang-orang yang dicintai ketika dibunuh dengan pembunuhan yang kejam, Nabi ada rasa sedihnya. Ketika ini orang yang menjadi pelakunya masuk ke dalam agama Islam, kata Nabi, lu udah gue maafin. Cuman kalau ada saya, kamu rada jauhan. Jangan sering-sering muncul wajah kamu di hadapan saya, karena masih terbayang aja bagaimana engkau memperlakukan paman. Itu sifatul basyariyah. Wa yajibu